Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Ini kegiatan aku di siang hari. Aku mau masak simple, budget di bawah 10.000. Aku punya tanaman kayak sayuran genjer ya teman-teman. Bagi orang Sunda mungkin gak aneh kalau sayuran yang kayak gini suka ada di pesawahan. Dan ini ya aku beli pucuknya aja ya. Ini rasanya enak banget bagi yang suka. Aku beli satu ikat harganya 2.000. Nah ini kita potong-potong dulu, tapi sebelum dimasak biasanya genjernya aku rebus dulu ya teman-teman, lalu diperas-peras supaya selendirnya itu kebuang dan rasanya lebih enak. Kalau di kampungnya teman-teman, untuk awang sebesar 10.000 itu masih bisa dibikin buat masakan. Karena sayuran itu biasanya kalau nggak beli itu kita ngambil sendiri di sawah ya. Kalau tanaman genjer biasanya di sawah yang udah panen dan biasanya itu ada juga tututnya buat protein. Nah ini kita cuci dulu. Jadi sekarang mah suka ada si teteh-teteh yang jualan genjer kayak gini yang rajin banget, biasanya nanam genjer dan dijual ke tetangga gitu. Jadi kadang harganya itu 3.000 dapat dua, alhamdulillah ya, murah meriah. Dan ini aku mau siapkan bumbunya sederhana aja, cuman cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan bawang merahnya juga cuman 2 butir dan 1 butirnya lagi bawang putih ya. Jadi sekarang mah diirit-irit aja, yang penting kita bisa makan enak. Tapi menurut aku makan yang kayak gini enak banget, apalagi makannya sama nasi anget dan sambal sama asin ya. Jangan kira ini genjer nggak ada vitaminnya, ini vitaminnya banyak banget, apalagi untuk serat supaya gampang ke belakang ya. Dan kalau anak-anak biasanya kurang suka karena mungkin anak-anak rasanya kurang suka ya. Selain kangkung, anak-anak gak suka sama sayuran yang lain. Dan aku biasanya anak-anak itu paling banter dikasih wortel atau timun ya. Kalau timun di sayur bening atau labu siam itu anak-anak pada suka. Nah ini kalau kegiatan di sore hari, biasanya kalau masak pagi-pagi kan udah habis, jadi pas waktu sore hari aku masak lagi. Dan kalau masak sore hari itu biasanya buat ramen teman-teman bareng anak-anakku, karena mereka baru pulang sekolah. Biasanya nasinya anget, lauknya mateng, dan itu masih baru. Suka ngelilimet ya kalau makan teh, apalagi kalau capek pulang sekolah. Aku ditemenin ngirisin bumbu sama kucing kecilku si Bobby. Dia selalu kepo apa yang aku kerjakan. Dan anakku yang kecil itu lagi main ya. Alhamdulillah si kakak baru pulang sekolah. Dan kita biasa seperti ini ya. Dan Pasu biasanya pulang pas waktu maghrib. Jadi aku mah ngebayangin kalau misalnya tinggal sendirian sama anak-anak, rasanya sepi banget. Alhamdulillah aku dekat sama orang tua, jadi nggak tiisen ya teman-teman. Kalau misalnya Pasu pulangnya malam banget, masih regreg gitu ya, gigiran ada orang tua. Makasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel sederhana ibu rumah tangga. Inilah kegiatan aku. Kalau misalnya pagi-pagi masaknya kurang serg ya buat sarapan, kan aku mah sesuai selera anak-anak, entah itu nasi goreng atau dadar telur atau telur ceplok ya. Kalau emak-emak asa kurang nikmat kalau makan yang kayak gitu. Jadi harus makan yang kayak gini supaya makannya jadi lahap. Aku usahain satu hari itu budget buat belanja di dapur itu 10.000 di luar minyak sama perbumbuan ya, karena biasanya kalau bumbu sama minyak itu dibelanja mingguan. Jadi aku beli sayuran atau lauknya itu satu hari 10.000 kalau misalnya apalagi mepet sampai akhir bulan kayak gini. Jadi dicukup-cukupin ya, karena kalau soal makan biasanya bisa dihemat-hemat, tapi kalau soal jajan itu susah banget ya. Jadi kalau anak-anak itu nggak nentu kalau sehari jajan, apalagi sekarang kalau ke warung itu bawa uang 5.000 itu jajannya cuma sedikit. Jadi 1 sampai 2 kali bolak-balik ke warung itu malah melebihi jatah buat di dapur ya. Gak apa-apa ya, mungkin rezekinya buat anak-anak, jadi solusinya buat aku supaya anak-anak tetap bisa jajan. Karena kasihan juga ya kalau kita nggak ngasih jajan, biasanya anak-anak tuh suka rewel gitu ya.
Walaupun ada juga sebagian orang tua yang membiarkan saja anak-anaknya rewel, tapi aku nggak bisa ya. Yang penting mah anak-anak kalau orang tuanya mah bisa nahan gitu. Nah ini si genjernya aku rebus dulu dan nantinya mau aku buang, diperes-peres dulu airnya ya, supaya si lendirnya ini kebuang gitu, karena ini lendir yang bikin gak enak gitu menurut aku. Dulu pernah aku masak genjer langsung aja digebruskan ya teman-teman, langsung ditumis dan ternyata rasanya kurang enak gitu. Padahal kata teman aku itu airnya dibuang dulu supaya rasanya kayak tumis kangkung ya. Kalau nggak dibuang dulu itu lendir-lendirnya itu yang bikin kurang mantap gitu ya. Nah ini kita ambil daunnya aja, nanti airnya dibuang dan lanjut nanti diperas pakai air bersih supaya nantinya jadi lebih sedap. Dan ini di siang hari biasanya si emak sambil mampir ngobrol-ngobrol ya gini kalau dekat sama orang tua ya, dengerin curhat orang tua, dengerin aja apa ceritanya. Tapi aku malahan jadi seneng ya kalau misalnya deket sama orang tua, dia cerita tadi pagi kejadiannya apa. Seneng banget, sedih banget kalau misalnya dia teh udah diem, sakit, tiduran di tempat tidur, jadinya asa gimana gitu ya. Kurang rame dunia teh kalau nggak sama orang tua, itu menurut aku ya. Apalagi aku dulu sebelum kerjaan suamiku itu pas gak mapan, tergantung banget sama orang tua. Alhamdulillah sekarang mah bisa mencukupi ya, walaupun gak terlalu senang-senang amat, tapi ada lah buat sama-sama makan bareng-bareng. Nah ini setelah si genjernya kerasa dingin, baru aku beranikan diri meres ya, karena ini panas banget tadi. Jadi aku bilas pakai air matang dan dingin. Nah tinggal aku pres-pres aja, dibuang si air yang lendir-lendirnya. Kalau teman-teman suka nggak yang namanya sayuran kayak gini? Aku mah suka ya, apalagi dulu pas waktu kecil suka pergi ke kebun ya. Kalau nggak daun singkong, ambil juga daun sintrong ya. Kalau sekarang mah daun sintrong itu ternyata dicari-cari buat obat darah tinggi, obat nurunin tekanan darah ya. Jadi banyak banget manfaatnya sebenarnya sayuran yang kayak gini. Dan biasanya kalau si sintrong itu aku lalap, kalau nggak dilalap itu biasanya ditumis kayak genjer kayak gini ya. Nah ini setelah diperas-peras kita ini sambil ngegoreng jengkol ya. Jengkol itu favorit banget, aku nggak bisa jauh yang namanya jengkol. Ini enak banget, aku kemarin beli setengah kilo. Biasanya ini habis sama aku sendiri ya, jadi aku mah cuman lauknya ini aja udah enak, pakai sambal udah cukup. Nah ini minyaknya kita tuangin sisanya, tapi sisanya mau aku pakai lagi ya. Walaupun itu warnanya keruh, tapi ini nggak kotor karena ini kan bekas ayam. Jadi sayang banget kalau misalnya minyak sisa itu aku buang-buang. Itu sih menurut aku ya, supaya lebih irit aja. Tapi gak, kalau misalnya bekas ikan asin mah aku nggak pakai. Biasanya kalau bekas ikan asin aku pakai buat goreng sambal ya, kan jadi ada wangi lauknya kayak bau terasi gitu. Nah ini kita tumis aja, bumbunya simple, cuma bawang merah, bawang putih dan cabai merah. Tadi pagi udah aku goreng jagung ya, jadi menunya cuman pelengkap aja kayak tumis genjer sama goreng jengkol gitu. Tadi kan udah goreng jagung, jadi nggak usah masak lagi. Untuk anak-anak terserah mereka, kalau misalnya mau pengen telur ya udah. Tapi untuk si kakak alhamdulillah menunya udah sama kayak emaknya, jadi nggak repot-repot banget. Nah ini setelah bumbunya matang kita masukin genjernya. Alhamdulillah untuk di kampung aku, kalau misalnya kitanya mau rajin cari-cari bahan untuk makanan, kayak kalau orang Sunda mah disebutnya ngundur ya teman-teman. Jadi bahan makanan itu nggak usah selalu beli, yang penting di rumah ada bumbunya aja sama proteinnya, udah jadi kita bisa makan untuk hari ini. Jadi kalau orang kampung mah yang penting cukup aja dulu buat anak-anak. Kalau bisa walaupun uang cuman sedikit ditabung
dan disisihkan untuk persiapan amit-amit ya, kalaupun kita sakit atau kemana udah ada cadangan untuk berobat atau kita kemana aja. Nah ini udah beres, tinggal kita makan. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.